Shalom, saya Devi dari Surabaya. Saat ini saya akan membawakan tema tentang Tuhan mengenal hatiku. Sudah terkasih, kalau kita berbicara masalah hati, apalagi namanya perempuan, perempuan itu selalu main hati. Parahnya nih, kadang-kadang perempuan itu nggak tahu apa yang ada dalam hati ini sepenuhnya tuh nggak tahu. Kadang-kadang perempuan itu nggak ngerti apa maunya hati ini. Bahkan kadang-kadang nggak hanya perempuan, semua bisa dialami semua orang. Kadang-kadang nggak tahu kalau ada luka di dalam hati, kalau ada sesuatu yang nggak benar di dalam hati, kalau ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam hati kita. Nah, itu sering nggak tahu. Kadang juga kita seakan-akan tahu keinginan hati kita. Kita sudah mengerti banget keinginan hati kita. Sehingga pada saat kita ada masalah atau ada persoalan atau ingin sesuatu, atau kita memohon sesuatu, kita berdoa, kadang-kadang kita sekaligus dengan solusinya. Oh, aku tahu hatiku, aku mengenal diriku, ini yang terbaik, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sehingga doa kita dibatasi nih. Sehingga karya Tuhan atas kita dibatasi, sehingga kita merasa bahwa kita yang paling tahu, kita yang mengenal hati kita tahu solusi yang terbaik untuk kita, sehingga membuat hati kita bahagia dan sebagainya. Saudara terkasih, di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah selalu turut bekerja. Tidak hanya dari luar yang tampak, Allah tahu diri kita sedalam-dalamnya, termasuk hati kita. Allah mengerti keinginan hati kita. Allah tahu apa yang diinginkan oleh hati kita, bahkan jauh melebihi apa yang kita tahu dan kita inginkan dari hati kita. Ya, itu yang harus kita tahu, bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Apalagi di saat seperti ini ya, banyak orang yang mengatakan pekerjaan gak bagus, lalu hubungan karena semua saling bingungnya, ini gak bagus, ini gak bagus, ini turun, ini gak bagus, sehingga sama-sama tegangnya, sama-sama stresnya, sering berantem, terjadi gampang masalah. Itu saya mendengar hal itu yang dialami oleh banyak orang. Semua pada tegang, semua pada bingung mikirin duit, mikirin bagaimana makan, bagaimana banyak yang menggunakan tabungannya mulai dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saudara terkasih, Allah mengenal isi hati kita. Bagian kita adalah percaya. Saat kita percaya, disitulah Allah bisa bekerja. Pada saat kita percaya dan membiarkan Allah bekerja di dalam hati kita, di situ Allah baru bisa bekerja. Lakukan bagian kita. Bagian kita percaya dan membiarkan Allah bekerja, maka bagian Allah adalah bekerja bagi kita. Dan tentu saja itu mendatangkan kebaikan bagi kita, apapun keadaan kita. Kadang kita mikir, Tuhan di depan mata begini, di depan mata keadaannya begini, masalah begini, tidak bisa Tuhan. Dipikir secara akal sehat begini, nggak bisa. Hati kita maunya apa? Oh, hatiku maunya begini, aku keinginanku begini. Saudara terkasih, percayalah bahwa Allah tahu segalanya. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Bagian kita hanyalah menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah membiarkan Allah menguasai hati kita, sehingga Allah bisa bekerja. Kuncinya kita melakukan bagian kita, percaya dan membiarkan Allah menguasai diri kita, menguasai hati kita, maka Allah baru bisa bekerja. Ya, saya pernah di November kemarin, mami saya 77 hari di ICU dan saya yang jaga. Di tengah-tengah 77 hari itu, mama saya juga kena stroke, mami stroke, mama stroke, mami ICU, mama di rumah sakit. Capek fisik, capek hati, capek pikiran, lelah dan sebagainya. Belum berantem sama suami, belum saya dimusuhi sama ipar. Keadaan yang sangat tidak enak. Kalau saya nurutin hati saya nggak mau tahu. Saya di rumah aja. Saya nggak mau tahu tuh mertua ada yang jaga apa nggak, saya nggak mau tahu. Tetapi benar-benar itu Tuhan sungguh baik.
Tuhan menjaga hati saya. Saya hanya bilang, Tuhan, Tuhan. Kalau saya kesal, saya bilang, Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya agar saya mampu melakukan hal yang benar. Tolong saya, Tuhan. Dan setelah mama dipulihkan dan mami pulang ke rumah Tuhan, barulah semuanya selesai. Saya menangis sejadi-jadi. Saya menangis jadi-jadinya. Kalau mau dilihat secara logika, secara mata, gak ada yang bagus. Makan hati, keluar duit, capek, lelah hati, fisik semuanya lelah. Tapi pada saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan bawa kembali di peristiwa yang gak enak itu. Dan Tuhan ingatkan saya, di peristiwa gak enak itu Tuhan katakan, aku mengabulkan doa. Kalau saya mampu, kalau saya kuat jaga dengan segala keterbatasan saya, di situ Tuhan yang mampukan saya dan Dia katakan, aku mengabulkan doamu. Pada saat saya bingung duit harus membayar sekian ratus juta, yang duit itu kayak air. Dan pada saat saya bilang, Tuhan ini sampai kapan? Saya nggak tahu selesainya sampai kapan, berapa berhentinya. Dan di situ Tuhan menolong kita luar biasa. Tuhan menolong kami. Tuhan kirimkan bantuan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, aku mengabulkan doamu. Pada saat mama saya menjaga, saya capek, saya lelah, saya menangis, saya bingung. Dan di situ Tuhan katakan, aku mengabulkan semua doamu. Saudara terkasih, saya nggak pernah berdoa perinci Tuhan mau ini, enggak. Tapi saya percaya saja. Saya membiarkan Tuhan bekerja dan saya cuma bilang, Tuhan buat aku selalu percaya. Dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lakukan bagian kita, percaya, maka Allah akan bekerja dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.